Komandan namanya Komandan Jenderal Kopassus. Saya lah orangnya, Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Kalau bicara siapa bertanggung jawab, itu semua anak buah saya. Saya orang yang harus terdepan, yang paling bertanggung jawab. Saya Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Mari kita terus berprestasi dan mari kita hentikan semua bentuk pelanggaran sekecil apapun, sehingga kita masyarakat harus yakin TNI tetap setia pada NKRI dan rakyat. TNI tahu kapan saatnya mengambil sikap kalau negara memang dalam keadaan genting. Legend TNI Agus Sutomo. Rangkuman materi geopolitik dan geostrategi Indonesia dalam kacamata intelijen. Yang pertama, kalau kita mendengar prestasi Panglima TNI tentang perspektif ancaman pada ILC yang lalu, maka kita akan paham kenapa Indonesia menjadi sasaran target incaran negara maju di dunia. Kedua, kekuatan asing yang mengincar Indonesia sangat berharap Indonesia rusuh perang saudara seperti Suriah sekarang. Ketiga, untuk itu mereka telah melakukan skenario ibarat lingkar obat nyamuk secara sistematis melakukan proksi, yaitu proxy war, pelemahan ketahanan nasional Indonesia dari masa ke masa secara bertahap dan halus. Yang keempat, pelemahan sistem pertahanan kita itu meliputi semua bidang, dimulai dari ekonomi, politik, hukum, peraturan, perundangan, sejarah, media informasi, pergeseran watak, perilaku bangsa, gaya hidup, institusi pemerintah, termasuk pelemahan TNI baik secara fungsi dan wewenang. Kelima, pelemahan sistem pertahanan ini tentu melalui operasi intelijen masif dan terstruktur. Keenam, ada user, state, non-state, negara atau kelompok elit. Ada agent handle, di bawahnya agent action, di bawahnya lagi informan berlapis. Ketujuh, tiap struktur dan bagian ini bergerak menurut tupoksinya masing-masing, di mana di antara sesama mereka pun tidak saling mengenal, yang tahu hanya sang user. 8. Mereka dibayar, dilatih untuk melakukan operasi-operasi cipta kondisi, bahkan sabotase, dengan bantuan dana tanpa batas, serta dukungan power politik yang kuat. 9. Masing-masing agen ini masuk melebur ke dalam sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Ada yang masuk dan menjadi tokoh negarawan, dosen, pengamat, pejabat publik, institusi, pemerintah, eksekutif, legislatif dan yudikatif, dunia perbankan, dunia perfilman, bahkan sampai ke istana dan tubuh TNI Polri sekalipun. Ke-10, agent handle sebagai pengendali, agent action sebagai eksekutor, informan sebagai pengumpul informasi lapangan. Ke-11, masing-masing agent ada yang bergerak sebagai pendukung, kontra, pihak ketiga dari pemerintah. 12, semua bergerak dalam rangka mengamankan setiap kepentingan user di Indonesia. Salah satu contoh yang marak sekarang adalah bagaimana merekayasa terjadi gejolak kerusuhan di Indonesia. Poin 13, untuk menciptakan gejolak, masing-masing agen bergerak untuk menerapkan rasa benci, saling curiga, saling buruk sangka di antara sesama anak bangsa, baik itu antar suku, agama, antar ormas, antar ulama, antar pengamat, antar kampus, antar parpol,
antar tokoh bangsa, termasuk antar institusi. 14. Kita semua seolah dipaksa dan digiring kepada satu titik, yaitu perang. Sekecil apapun masalah akan diperuncing dan diprovokasi timbal balik. 15. Tujuannya hanya satu, menjadikan anak bangsa menjadi bangsa yang sinis, egois, ambisius, sadis, anti kebersamaan. 16. Kita dijauhkan dari sifat asli bangsa Indonesia seperti pejuang, militan, pemberani, kuat, kompak, suka bermusyawarah, gotong royong. 17. Jadi kalau ada yang kejadian di sekitar kita yang di luar kewajaran itu adalah salah satu bentuk hasil kerja para agen tersebut. 18. Perang saudara adalah hal yang sangat diinginkan user asing terhadap Indonesia. Agar kita akhirnya terpecah belah, hancur lebur, lemah untuk kemudian mereka kuasai atau jajah. Dan solusinya, jadilah kita kembali menjadi jati diri orang Indonesia. Sebuah kesadaran kolektif senasib, satu bangsa, dan satu rasa cinta tanah air. Tak ada pandang sara. Kita adalah sebuah bangsa yang kuat dan bersaudara. Jangan mau terpancing menjadi tidak waras sesuai keinginan user untuk punya keinginan saling bunuh, saling memerangi, saling menghabisi antar sesama anak bangsa. Persoalan politik diselesaikan dengan cara politik yang moderat. Kalau Indonesia pecah perang, saudara, yaitu perang saudara, banyak negara sekitar kita yang tepuk tangan dan bahagia. Secara politik konstitusional, tidak ada yang lebih tepat dan baik kecuali kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu dibuat oleh para founding father kita melalui sebuah perenungan, pemikiran, penghayatan yang sangat dalam sesuai dengan kondisi bangsa. Ikat kembali rasa persatuan sesama anak bangsa. Bunuh segala bentuk skenario para user tersebut dengan tidak mudah terpancing. Dan justru merekat kembali rasa persaudaraan. Bergerak untuk menanamkan rasa benci, saling curiga, saling buruk sangka di antara sesama anak bangsa. Baik itu antar suku, agama, antar ormas, antar ulama, antar pengamat, antar kampus, antar parpol, antar tokoh bangsa, termasuk antar institusi. 14. Kita semua seolah dipaksa dan digiring kepada satu titik, yaitu perang. Sekecil apapun masalah akan diperuncing dan diprovokasi timbal balik. 15. Tujuannya hanya satu, menjadikan anak bangsa menjadi bangsa yang sinis, egois, ambisius, sadis, anti kebersamaan. 16. Kita dijauhkan dari sifat asli bangsa Indonesia seperti pejuang, militan, pemberani, kuat, kompak, suka bermusyawarah, gotong royong. 17. Jadi kalau ada yang kejadian di sekitar kita yang di luar kewajaran itu adalah salah satu bentuk hasil kerja para agen tersebut. 18. Perang saudara adalah hal yang sangat diinginkan user asing terhadap Indonesia. Agar kita akhirnya terpecah belah, hancur lebur, lemah untuk kemudian mereka kuasai atau jajah. Dan solusinya, jadilah kita kembali menjadi jati diri orang Indonesia. Sebuah kesadaran kolektif senasib, satu bangsa, dan satu rasa cinta tanah air. Tak ada pandang sara. Kita adalah sebuah bangsa yang kuat dan bersaudara. Jangan mau terpancing menjadi tidak waras sesuai keinginan user untuk punya keinginan saling bunuh, saling memerangi, saling menghabisi antar sesama anak bangsa. Persoalan politik diselesaikan dengan cara politik yang moderat. Kalau Indonesia pecah perang, saudara, yaitu perang saudara, banyak negara sekitar kita yang tepuk tangan dan bahagia.
Secara politik konstitusional, tidak ada yang lebih tepat dan baik kecuali kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu dibuat oleh para founding father kita melalui sebuah perenungan, pemikiran, penghayatan yang sangat dalam sesuai dengan kondisi bangsa. Ikat kembali rasa persatuan sesama anak bangsa. Bunuh segala bentuk skenario para user tersebut dengan tidak mudah terpancing. Dan justru merekat kembali rasa persaudaraan.